Tiap hari lihat videonya anak-anak kena bom. Astagfirullah. Apalagi gue ya sebagai orang tua baru ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang kembali di Daily Motovlog bareng gue Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalian akan selalu membuat gue semangat membuat kontennya. Ngobrolin kesehatan sambil nyetir motor ya mungkin gue doang kali ya masih konsisten. Orang ada yang buat, cuma nggak tahu konsisten apa enggak tiap hari. Gue coba untuk posting tiap hari. Target gue adalah 100 video. Nanti kita tinggal lihat bagaimana antusiasme netizen. Gue harap sih hasilnya positif ya. Gitu, bisa berdampak positif buat teman-teman, ilmunya bisa digunakan. Dan semoga bisa di-subscribe sama teman-teman karena banyak informasi yang bermanfaat gitu. Walaupun motornya nggak motor-motor sport banget gitu. Motor gue motor harian. Tapi ya lumayan lah motor ini. Soul GT. Sekarang gue masih dalam perjalanan menuju PT bah. Ya PT-nya nanti aja lah disebut namanya, jangan disebut kayak enak saya. Karena saya masih channel kecil, aku mau apa tuh? Belum berdampak besar banget. Orang lagi pada jalan-jalan, kita masuk kerja minggu malam. Apa-apa ya, itu harus profesional. Yang penting keluarga mendukung. Udah itu aja kuncinya. Orang ngomong apa mah bodo amat. Gitu ya guys. Mentalnya harus kayak gitu. Jangan pikirin omongan orang. Astagfirullah, jangan nyinyir ya. Tapi ya gue ngajarin kayak gitu. Kalau keluarga gue mentalnya harus terbentuk kayak gitu. Kerja tuh ya kerja profesional. Jangan ngeluh. Kalau lu ngeluh di tempat kerja lu cabut aja. Emang gak cocok aja lu di situ. Tapi mental lu harus terbentuk. Itulah namanya profesional. Gak usah dengerin omongan orang. Kalau pilihan lu A ya orang ngomongnya B, C, D ya udah tetap kalah. Tetap pilih jalan lu. Gagal atau berhasil, gak ada yang namanya gagal ya. Cuma ketunda aja, nambah pengalaman, nambah jam terbang. Gak ada orang namanya gagal, kecuali udah nyerah duluan, itu baru gagal. Erok, pakai blit, parah banget. Akhir-akhir ini lihat berita agak sedih ya. Sedih bang. Ya kita semua tahu lah ya, perang di Timur Tengah sana, perang Gaza, Palestina dan Israel gitu. Gue sebenarnya nggak mau bahas isu politiknya. Ya ini bukan masalah agama sih sebenarnya, ini masalah politik sih sebenarnya, masalah perebutan wilayah kekuasaan. Ya mengatasnamakan membalas teroris sebenarnya. Tapi ini udah keterlaluan. Menurut gue ini udah genocide, itu udah genosida. Yang mau gue garis bawahi adalah, yang mau gue bahas topik kali ini adalah perjanjian Jenewa coy. Perjanjian perang bahwa masyarakat sipil
Dan gue lebih menekankan tenaga kesehatan dan rumah sakit ya, serta para pasien yang di dalam itu tidak termasuk dalam serangan terorisme atau serangan peperangan ya, bukan target operasi guys. Ini tuh udah bukan perang lagi, ini udah pembantaian gitu. Ya gue sebelum minta maaf juga ya kalau mungkin tiba-tiba gue bahas topik ini, tapi gue harus angkat gitu. Sedih banget, tersayat banget hati gue melihat para nakes yang berjuang ya, yang nggak mau cabut dari rumah sakit karena harus ngejagain pasien ICU coy. Gila, itu mentalnya gila, hebat banget. Gue salut banget gitu. Semoga Allah tuh selalu memberikan yang terbaik buat mereka, selalu ngejagain terus. Semoga ditempatkan yang paling baik lah di surga nanti. Karena come on man, gak ada ujian hidup kita tuh yang terberat di Indonesia tuh, gak ada yang lebih berat daripada orang-orang di Gaza coy. Gak ada coy. Tiap hari lihat videonya anak-anak kena bom. Astagfirullah. Apalagi gue ya, sebagai orang tua baru ya, punya anak kecil gitu, baru 2 tahun, masih seneng ketawa-ketawa, lari-lari. Aduh, ngeliat anak-anak di sana tuh, aduh, astagfirullah, ya Allah, sedih banget coy. Ngeliatin mereka ayahnya gendongin, karena emang udah tahu nggak akan ketolong, dibacain ngaji. Aduh, di pojok-pojok ruang koridor rumah sakit, yang ngegendongin anaknya udah kebungkus kain kafan. Men, siapa yang nggak tergerak hatinya men saat itu men. Dan Allah punya caranya sendiri ya untuk hambanya. Dulu yang ya media dulu ya, gue nggak tahu ya, gue merasa kayak di barat sana ya ditutup-tutupi lah gitu. Tapi dengan adanya media sosial media yang makin mutakhir ya, apalagi yang booming sekarang TikTok gitu ya. TikTok tuh bukan media sosial barat coy. TikTok tuh punya Cina. TikTok yang ngebuka informasi segala macam di Gaza sana yang masuk ke wilayah barat. Boom. Bingung semua orang. Apa yang ada di berita tuh nggak sama kayak di TikTok. Nah itu pertama kali tuh bener-bener TikTok tuh berguna banget kali ya. Berguna banget buat ngelawan dunia kayaknya. But the fact is, but the truth is, ya itu real gitu. Tapi memang ada hoaxnya juga pasti. Jadi hati-hati lagi, balik lagi, cari tahu dulu sumber yang bener mana. Jadi jangan asal sembarang repost, jangan asal sembarang hate speech ya, jangan asal sembarang share berita-berita terkait peperangan di sana gitu. Dan yang paling terbaru tuh yang rumah sakit Al-Shifa yang ditudingkan oleh pihak IDF gitu ya, Israel Defense apalah itu, bahwa di bawah rumah sakitnya itu ada markasnya Hamas gitu. Tapi nyatanya nggak terbukti gitu. Dan banyak orang yang harus dievakuasi dengan durasi 1 jam. Come on man, gimana caranya evakuasi orang 1000 pasien yang sebenarnya rumah sakitnya cuma bisa nampung 500 orang keluar dari rumah sakit dalam waktu 1 jam. Dan akhirnya dokter balik lagi kayak zaman COVID,
kayak pencabut nyawa coy. Harus pilih mana yang bisa diselamatin. Kayak kemarin gue bahas di UGD, ada triase ya, kasus nih mana yang bisa ditolong duluan nih, mana yang nggak urgent, mana yang emergency. Jadi dipilih lah mereka-mereka yang triasenya warna hijau, orang-orang yang bisa jalan, orang-orang yang udah nggak bisa jalan, orang-orang yang masih butuh mesin alat di rumah sakit ditinggal coy. Gokil. Nauzubillah min zalik coy. Dan akhirnya update terbaru ya sudah benar, ternyata orang-orang yang ditinggal sana ya wafat akhirnya. Ada orang yang dengan gagal ginjal kronis, butuh dialise, butuh mesin. Ya mau nggak mau dia nggak bisa meninggalkan mesin itu karena waktu kematiannya akan kapanpun bisa terjadi gitu. Dan memang ya pada akhirnya ya seakan-akan ya disuruh untuk menunggu kematian gitu. Dan ternyata rumah sakitnya juga supply dari listriknya sendiri habis, bahan bakar habis, air mati, obat-obatan udah nggak mencukupi coy. Itu coy, kayak kenapa gue angkat tuh di sini tuh di vlog gue curhat di sini tuh sedih banget gue, gila. Come on man, gue berharap banget sama orang-orang yang punya pemangku kebijakan ya, untuk sudahlah, apa yang dicari lagi gitu. 11.000 orang men meninggal dengan alasan Hamas menculik orang-orang Israel gitu, dan ada video-video pembunuhan segala macam, tapi nyatanya nggak ada buktinya. Gue berusaha untuk tidak emosional karena setiap gue liat video anak-anak itu, aduh, gue langsung ingat anak sama istri gue coy. Bisa ngebayangin nggak? Ada yang baru nikah gitu ya, ya seorang anak perempuan gitu ditinggal kakaknya, ditinggal kakak iparnya, ditinggal orang tuanya, hidup sebatang kara gitu. Aduh ya Allah, anak-anak balita yang rumahnya, aduh, pengungsian man. Kita harus mawas diri men, fix kita harus mawas diri coy sebagai manusia. Sudah wah, bingung gue. Gak bisa berkata apa. Men, gue langsung keinget sama wajah-wajah anak-anak itu men. Gak kebayang coy, gak kebayang anak gue kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Gue gak peduli lu pro Palestina, lu pro Israel, gue gak peduli men. Gue peduli sama anak-anak itu men. Aduh, tenaga kesehatan men, dokter-dokter itu, wah, teman sejawat gue, saudara dalam profesi men. Bahkan infonya orang Indonesia relawan 3 orang masih mau bertahan di sana ya. Wah, besar banget hatinya. Semoga Allah selalu melindungi mereka sebagai relawan tenaga kesehatan di sana mereka. Satu sih udah pulang kemarin sama keluarganya, orang Palestina. Alhamdulillah bisa keluar dari sana. Tapi please man, Bapak Presiden kita udah mengusahakan diplomasi dengan negara-negara Islam gitu ya, di pertemuan Oki kemarin. Habis dari Oki langsung meluncur ke Amerika, ketemu kakek Biden. Kemarin infonya sih dia cuek aja, cuma pas baca berita tadi dia mulai speech pidato
terkait Palestina ya, bahwa harus kembali lagi ke Palestina. Cuma nggak tahu nih Palestina yang disebut nih Palestina yang mana nih, karena agak ambigu. Semoga memang benar Palestina ya, dan kembali ke Palestina yang sebenarnya. Karena memang tahun depan tahun politik juga, tahun pemilu presiden Amerika, karena udah 5 tahun juga. Mungkin banyak desas-desus lah tahun-tahun politik, dan orang-orang juga udah mulai banyak yang muak ya sama peperangan itu. Dan alhamdulillah Indonesia tetap terus terdepan ya. Di sepak bola kita, negara kita doang yang berani mengibarkan bendera Palestina gitu ya. Kalau di negara lain udah dijatuhi sanksi. Bahkan kita juga udah sempat nawarin Indonesia buat jadi home base Palestina, cuma mereka menolak karena jarak tempuhnya cukup jauh. Appreciate buat PSSI, appreciate juga buat Pak Jokowi yang terus lakukan diplomasi ke negara-negara Arab untuk terus menyatakan dukungannya. Dan terima kasih juga buat warga-warga Indonesia yang selalu menyumbangkan apapun materi ya, menyumbangkan suaranya di media sosial atau di pekerjaan kalian masing-masing. Ya, kita sama-sama mendoakan yang terbaik itu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan warga di sana gitu ya. Allah punya rencana buat kita semua, jadi selalu percaya aja sama situasi yang ada saat ini. Allah selalu nunjukin sesuatu, pasti ada alasannya untuk kita juga, untuk merefleksikan diri kita. Mungkin itu aja. Gua aduh, ngilu banget kalau diingat-ingat ya. Yang saat ini pasti masih berlangsung ya. Tinggal ya, infonya juga rumah sakit Indonesia juga dibom terus katanya infonya ya. Cuma kayaknya udah nggak dibom, cuma ya itu pasokan energi, makanan ya, obat-obatan juga udah mulai menipis, sedangkan bantuan masih tertahan di perbatasan. Semoga bisa segera dibuka bordernya biar semua bisa ditolong, bisa dilakukan penanganan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih banyak yang udah nonton vlog gue. Vlognya agak beda topiknya, cuma gue pengen banget ngebahas ini, isi hati gue sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter ya, melihat teman seperjuangan gue yang berjuang di sana, berjihad di sana ya. Semoga selalu Allah kasih yang terbaik untuk kalian semua. Oke, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Bye. Assalamualaikum.